Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh dan solehah? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Anak yang soleh dan solehah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sopan santun. Ayo, siapa yang tahu apa itu sopan? Iya, sopan adalah menghormati orang lain. Orang lain itu siapa ya? Ayah, ibu, kakak. Ada lagi? Benar, ada lagi. Guru, teman-teman, orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Nah, kakek nenek, om tante, sepupu kita yang umurnya lebih tua dari kita. Mereka adalah orang yang lebih tua. Mereka ini harus kita hormati. Jika kita menghormati mereka, maka kita sudah sopan terhadap mereka. Apakah kalian tahu contoh-contoh sopan kepada orang lain? Nah, contoh sopan kepada orang tua. Mendengarkan ketika orang tua memberikan nasihat. Berpamitan saat akan pergi sekolah. Itu adalah contoh sopan kepada orang tua. Bagaimana contoh sopan kepada guru? Ya, benar sekali. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Berbicara ramah terhadap guru. Memberi salam kepada guru. Itu adalah contoh sopan kepada guru. Bagaimana contoh sopan kepada orang yang lebih tua? Berbicara sopan kepada kakek, kepada nenek, om tante. Menyapa jika bertemu kakek, nenek, om tante, dan yang lainnya. Kalau sopan kepada teman, ayo bagaimana? Nah, ini sopan kepada teman. Bertemu teman, mengucapkan salam. Bukan hanya kepada orang tua, kakek nenek, tapi kepada teman juga kita memberi salam jika bertemu. Berbicara ramah kepada teman. Jika ingin meminjam barang teman, bisa pensil, buku, harus minta izin.
Nah, itu adalah contoh sikap sopan kepada teman. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini menunjukkan sikap sopan kepada teman? Bukan. Kalau gambar ini, apakah ini menunjukkan contoh sikap sopan kepada guru? Benar. Coba. Kalau yang ini, apakah contoh sikap sopan kepada guru? Benar. Kalau yang ini, sopan kepada orang tua? Salah. Ayo anak-anak, mari kita sopan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Allah itu menyukai keindahan. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita Muhammad SAW selalu menjaga kerapian dan kebersihan. Untuk itu, kita sebagai umatnya, kita harus menteladaninya. Salah satunya, pada saat kita berpakaian, kita harus menggunakan pakaian yang rapi di rumah maupun di luar rumah, yaitu sesuai syariat agama Islam. Begitu juga pada saat kita menggunakan perlengkapan. Ketika kita sudah selesai menggunakan sandal dan sepatu, sebaiknya diletakkan di rak sepatu. Begitu juga pada saat kita selesai belajar. Silakan bukunya diletakkan di rak buku. Begitu juga pada saat kita bermain. Setelah bermain, sebaiknya mainan dirapikan dan dikembalikan pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus memperhatikan kerapian tubuh kita. Contohnya, kita harus memotong kuku kita seminggu 1 kali, baik tangan maupun kaki. Begitu juga rambut kita. Kita harus selalu menyisir setiap hari.
supaya rambut kita rapi. Apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan dan efisiensi. Tahukah Anda, di balik kebiasaan tidak disiplin terdapat dampak buruk di dalam diri kita. Prestasi belajar menurun. Malas dalam belajar. Tugas sekolah menumpuk. Manfaat dari disiplin. Mengajarkan kita untuk tertib. Mempererat hubungan sesama manusia. Menumbuhkan perkembangan otak. Macam-macam kedisiplinan. Disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam beribadah. Disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo, disiplinkan diri, sukseskan masa depanmu. Perilaku disiplin di sekolah. Datang ke sekolah tepat waktu, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, belajar dengan tekun dan tidak gaduh, membuang sampah pada tempatnya dengan sesuai jenisnya. Contoh perilaku disiplin di rumah: bangun tidur, mandi, dan sarapan tepat waktu agar tidak terlambat datang ke sekolah. Belajar di rumah secara teratur. Contoh perilaku disiplin di jalan raya: jika teman-teman menyeberangi jalan di zebra cross ya, atau di jembatan penyeberangan. Jika teman-teman berjalan, harus di sebelah kiri jalan. Jika teman-teman diantar ke sekolah dengan menggunakan motor, jangan lupa kenakan helm ya. Dan yang mengantar mama atau papa jangan lupa bawa SIM.
pembelajarannya berikut ini. Sekarang kita mau membaca doa keluar rumah. Yuk sama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Keselamatan yang utama yang paling penting pada diri kita sendiri adalah menghindari orang lain menyentuh bagian tubuh yang terlarang ya anak-anak, seperti mulut, dada, kelamin, dan bokong. Jika ada orang lain yang berusaha menyentuh bagian yang tertutupi oleh pakaian kita bisa teriak anak-anak, "Tolong!" Jadi anak-anak jangan takut, langsung teriak, "Tolong mama, tolong papa," karena orang itu sudah bertindak tidak sopan kepada kita. Nah, selanjutnya siapa ya yang boleh menyentuh tubuh kita? Yang boleh menyentuh adalah ayah dan ibu ketika kita sedang mandi. Kemudian dokter ketika memeriksa kita pada saat kita sakit. Selain mereka, tidak ada ya anak-anak yang boleh menyentuh bagian tubuh kita, terutama yang tertutupi oleh pakaian dalam. Yuk kita nyanyikan dulu ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang mama, papa. Ya, itu tadi lagu tentang menjaga keselamatan diri kita. Nah, ini ada gambar orang asing yang berusaha menculik anak-anak. Jika ada orang asing yang bertamu di rumah kita, orang tua kita tidak di rumah, jangan bukakan pintu ya anak-anak. Tetap diam berada di rumah. Jika di luar rumah ada yang memberikan kalian hadiah, permen, makanan, mainan, orang asing yang tidak kita kenal, sebaiknya kita jangan mau diajak kemana-mana. Selanjutnya, bahaya yang lain yang mengintai kita adalah jalan raya. Jalan raya itu banyak kendaraan, ada kereta, ada mobil, ada bus, ada truk. Jadi jika kita ingin menyeberang, sebaiknya kita didampingi oleh ayah dan bunda. Genggam tangan mereka, kemudian lihat kanan dan kiri. Baru kita menyeberang. Jangan coba-coba menyeberang sendiri. Karena jika kita menyeberang sendiri, kita bisa kecelakaan. Lihat gambar berikut. Ada orang yang tertabrak. Wah, sedih sekali ya jika kita mengalami kecelakaan. Ini ada gambar lampu lalu lintas. Yuk kita mau tepuk lampu lalu lintas ya. Tepuk lampu lalu lintas. Merah, berhenti. Kuning, hati-hati. Hijau, boleh jalan. Ya, praktekkan di rumah ya anak-anak. Selain di luar rumah, ada juga bahaya yang mengintai kita di dalam rumah. Contohnya, ada listrik, ada kompor yang sangat berbahaya. Jika kita mainkan, kompor bisa meledak dan bisa membakar rumah kita. Jika kita tersengat listrik, badan kita akan sakit. Kita bisa masuk rumah sakit anak-anak. Wah, bahaya sekali. Kemudian, ada pisau, ada kaca, ada gunting, dan benda-benda lain yang bisa membuat kita terluka. Coba lihat gambar anak berikut. Tangannya terluka karena pisau. Kemudian ada juga yang luka bakar terkena gosokan atau terkena api. Kemudian bahaya yang lain adalah pada saat kita bermain. Tolong ya anak-anak, bermain hati-hati. Jangan berlari terlalu kencang. Jangan berjalan cepat di tempat yang licin. Jangan mendorong teman dan jangan naik sepeda kencang-kencang. Lalu jangan naik pohon terlalu tinggi karena bisa menyakiti tubuh kita.
tubuh kita bisa terluka. Kemudian, jika anak-anak sudah memahami itu semua, anak-anak harus menaatinya dan kerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Anak yang baik pasti mau mengikuti arahan dari orang tuanya.